Berselimutkan rasa bahagia setelah merenda kasih dalam sebuah bahtera rumah tangga, Ussy Sulistiawati bersama sang suami mampu bekerja sama di bidang bisnis. Hal ini tergambar ketika Ussy dan Andika meresmikan sebuah butik di salah satu mal di Jakarta. Sebelum membidik warga Jakarta, Ussy ternyata terlebih dahulu membuka 2 butik di Bangka dan juga Aceh. Pemilihan 2 kota tersebut bukan tanpa alasan. Mereka sengaja melakukan tes pasar sebelum akhirnya menceburkan diri dan serius menangani bisnis ini. Setelah mendapatkan sambutan yang luar biasa, butik ketiga Ussy dan Andika akhirnya dapat dinikmati masyarakat di Jakarta. Seperti inilah Ussy ketika memamerkan hasil rancangannya sendiri. Ini udah banyak yang kepake tadi ya, udah banyak yang kebeli. Ini bagian kerudung-kerudung. Harganya juga nggak terlalu mahal sih, puluhan ribu sampai 200 ribuan. Standar. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini kan sebenarnya bisa dipakai orang yang tidak berhijab, ya kan? Kalau orang yang nggak berhijab tinggal pakai tank top ya. Mungkin ini konsep yang aku bikin ya karena memang aku pengennya bisa semua orang pakai gitu. Ini kayak ini kan juga orang yang nggak berhijab bisa pakai, ya kan? Tuh. Ini untuk anak-anak ABG juga nggak usah pakai, ya kan? Ini contohnya. Kecilin dikit dong. Ini kan kayak luaran aja, kayak kardigan, ya kan? Kalau aku pakainya pakai tank top, pakai celana jeans. Cuman kalau orang yang berhijab, lehernya sampai atas gitu. Masih desain sendiri? Iya, ini desain aku semua. Inspirasi dari aku. Ini juga tinggal pakai daleman aja, pakai celana jeans untuk yang berhijab. Kalau yang nggak berhijab, kalau yang berani tinggal pakai kewer-kewer gini deh, ya kan? Seksi. Ya ini alhamdulillah udah toko ketiga. Pertama kita buka di Bangka, Pangkal Pinang. Itu bulan Februari. Terus pas sebelum puasa ya. Pas sebelum puasa kita buka di Aceh. Ini ketiga di Jakarta bulan Oktober. Ketika semua orang beranggapan bahwa Ussy lah yang memiliki hasrat yang besar membuka bisnis, nyatanya justru Andika lah yang seolah tak bisa diam dan selalu mengeluarkan ide dalam berbisnis. Tetapi ide tersebut justru membuat Ussy pontang-panting mengurus segala sesuatunya lantaran segudang aktivitas yang ia miliki. Semua urusan produksi Ussy. Pokoknya idenya dia tiba-tiba dia ngomong, kita bikin ini. Hah? Terus udah kan dia juga kan sibuk kan? Terus yang produksi apa segala macam siapa yang perempuan? Dulu nggak mikirin mau produksinya di mana. Sama tembok. Susah dia mah beres. Pokoknya dia kalau modal urusan dia, produksi urusan aku, urusan utak-atik keuangan dia. Pokoknya kalau udah apa kayak gedung segala macam desain tuh dia, desain gedung, desain dalamnya tuh dia. Pokoknya untuk baju semua aku. Makanya aku mau aku syuting, mau aku nyanyi, mau apa, tetap aja ini harus jalan kan. Ya udah. Yang begini-begini masih jalan nih, nyari bahan sendiri. Iya, masih aku jahit nongkrongin, ini kapan kelarnya. Itu masih aku gitu. Makanya kadang aku bisa berubah, paginya aku habis ngegembel istilahnya ya, pakai sandal jepit nyari bahan, di mobil langsung make upan, siangnya udah cantik lagi buat nyanyi, itu aku lakuin gitu. Jadi makanya kadang-kadang udah nyanyi aja tuh sampai badan bau matahari karena paginya aku habis ubak-ubak bahan. Itu sering aku jalanin. Percaya diri yang sekarang telah mereka rengkuh membuat Ussy dan Andika memiliki angan melebarkan sayap bisnisnya hingga ke pelosok tanah air. Setidaknya sebelum 2014 berakhir akan ada 4 butik yang berdiri di 4 daerah yang berbeda. Awal mulai ini target kita sampai akhir tahun itu punya 5 store. Targetnya. Akhir tahun. Tapi memang untuk mewujudkan 1 store itu perlu proses dan makan waktu lumayan lama. Akhirnya insya Allah akhir tahun nanti terwujudnya hanya 4. Tapi itu pun juga kita udah bersyukur sekali karena memang Allah baik sekali sama kita, dikasih kemudahan untuk mewujudin ini. Padahal awalnya dari iseng-iseng gak jelas, yang udah buka baju muslim aja gampang, sewa ruko jebret jualan. Namun satu hal yang tak dapat terabaikan begitu saja dari pandangan mata, yakni ketika Ussy harus menjadi model hijab di butiknya. Ternyata hal ini membuat Andika berharap bahwa suatu saat Ussy akan terketuk untuk menggunakan hijab.
Tak ingin memaksakan sesuatu kepada Usi, Andika memilih keputusan tersebut bukan karena bujuk rayunya, melainkan kemauan Usi sendiri. Mempersiapkan diri berhijab, nggak bukan karena buka toko lah. Berhijab mah, ya doakan saja. Berhijab itu kan panggilan ya. Bukannya hanya bungkus luaran aja untuk melindungi atau membuat image di luaran bahwa wah muslimah gitu. Enggak, tapi tanggung jawabnya berat sekali. Saya juga nggak berani untuk saranin itu karena yang ngejalanin usinya gitu. Kalau usinya belum siap, saya yang paksa, nanti sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya nggak baik. Jadi semoga dengan bisnis ini nanti akhirnya membuka matanya Usi sendiri bahwa memang mungkin ini satu ketukan lah, maksudnya ketukan dari Allah atau Usi dikasih rejeki dari toko ini gitu, dari toko busana muslim. Nyindir. Siapa tahu. Nyindir nih. Memang nanti di satu waktu terketuk hatinya terus bilang, aku boleh nggak pakai hijab? Waduh. Karena memang semua wanita kalau berhijab tuh pasti lebih terlihat cantik kalau menurut gue ya gitu. Mbak cantik Mbak. Karena yang ditonjolkan itu auranya, bukannya kecantikan fisik aja gitu, tapi auranya itu. Tari Untung yang tengah sibuk di dunia presenting tidak lupa menempa vokalnya setiap hari. Hal itulah yang dilakukan oleh Ari ketika disambangi tim Hotshot baru-baru ini. Ari asik memetik gitarnya dan bernyanyi di rumahnya. Seperti apa beritanya? Simak setelah jeda komersial break yang berikut ini.